Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan sih YouTube seperti ini? Saya yakin kalau YouTube terus-terusan seperti ini, banyak para konten kreator yang hengkang atau bahkan pensiun dari YouTube, tidak lagi mau upload konten. Kenapa? Karena ya kita tahu, yang tadinya video-video kita bisa mendapatkan ribuan, bahkan puluhan ribu, tapi untuk saat ini mencapai 1000 pun sangat sulit ya. Viewer di video kita itu rata-rata 1000 ke bawah. Apa sih masalahnya? Sebelum dilanjut, di sini Abah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan ya. Nah, dan di sini saya akan lanjut permasalahan saat ini. Mungkin banyak para konten kreator yang mengeluh karena video-videonya itu sulit mendapatkan penonton. Mungkin yang subscribernya masih di bawah 1000 tidak masalah ya kalau videonya sepi. Ini yang subscribernya udah mencapai ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu juga masih sulit untuk tembus 1000 penonton. Sistem yang jelas-jelas untuk sistem rekomendasi di YouTube itu mungkin sudah berhenti, tidak lagi berjalan. Biasanya di saat kita videonya mendapatkan penayangan tinggi, rasio klik tinggi, dan durasi tonton tinggi, itu video kita lusa akan terus mendapatkan penonton. Penonton di video kita itu akan naik. Tetapi untuk saat ini, meski video kita sudah memenuhi syarat nih untuk mendapatkan rekomendasi, tetapi viewer di video kita tetap mentok, tidak lagi mau bertambah. Kenapa sih? Yang jelas kita tahu ya, karena untuk saat ini para penonton-penonton yang mungkin biasa menonton video panjang, mereka kebanyakan saat ini banyak yang suka dengan video-video pendek. Nah, bukan hanya di aplikasi ini ya, di aplikasi manapun sama. Karena di aplikasi sana pun, di aplikasi sini pun, video-video pendek itu memang lagi pada disukai. Nah, dan itu pun tergantung dari isi kontennya. Kalau kontennya memang menghibur, sudah jelas-jelas konten kita harus bisa menghibur. Kalau konten kita mungkin isi kontennya bisa mengedukasi, nah konten kita harus bisa mengedukasi sehingga penonton akan merasa puas. Dari situ video kita akan banyak penonton. Nah, tetapi untuk video-video panjang nih, terutama di YouTube saat ini, saya perhatikan, ini saya sendiri yang memperhatikan ya, bukan hanya memperhatikan channel saya pribadi, channel-channel kawan-kawan kita juga, yang tadinya biasanya dilihat penontonnya bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu, tapi saat ini di bawah ribuan, ada yang mencapai 200, 300. Nah, mereka pasti merasa kecewa. Ada apa sih dengan YouTube? Pasti bertanya-tanya. Padahal di saat membuat konten gak ada perubahan. Pembuatan kontennya tidak ada perubahan. Bahkan di saat membuat konten pun kita mungkin udah diperbaiki. Diperbaiki dari cara pembuatan kontennya, dari cara pengeditan kontennya, dari cara pemberian narasi di video kita sudah diperbaiki. Tetapi ya mungkin yang jelas video kita itu penyebaran ke luar sana memang tidak ada rekomendasinya. Biasanya nih di saat video-video kita mendapatkan penonton ribuan dalam sehari, itu besoknya akan terus meningkat. Nah, itu yang saya perhatikan di saat saya sering berkunjung ke sesama YouTuber pemula ya. Karena saya juga sama masih pemula ya, saya pasti memperhatikan juga ya kawan-kawan kita yang mungkin terutama aktif melakukan saling kunjung. Kalau memang untuk saat ini masih ada yang meningkatkan penonton menggunakan sistem promosi di Google ADS, ataupun mereka menggunakan teknik saling view atau di grup ya, di grup saling tukar view, itu yang mungkin bisa mendapatkan penonton. Tapi ya itu tadi, hasil untuk ya pendapatannya mungkin kita semua bisa tahu ya. Mereka yang mungkin melakukan saling tukar view untuk meningkatkan dolar, kalau ya mungkin penontonnya hanya di bawah ribuan, kita tahu pendapatan per 1000 viewer itu di video kita berapa. Dan kalau penontonnya penonton dari Indonesia, itu mungkin kita bisa tahu. Beda dengan kalau penonton-penonton dari Amerika, kita bisa tahu ya, dibandingkan 1 banding 4 ya kalau video kita ditonton dari penonton-penonton Amerika, pendapatan dolarnya. Nah, yang mungkin saat ini saya perhatikan banyak yang tadinya
rutin upload di setiap hari, rutin upload, aktif bahkan ya, upload kontennya itu aktif, dan di saat mengatur jam waktu uploadnya pun mereka paham. Tetapi saat ini mereka bahkan ada yang 3 hari sekali baru upload, ataupun ada yang seminggu sekali baru upload, bahkan ada yang sampai tidak lagi upload. Nah, saya di sini pasti bertanya-tanya, kemana sih mereka? Mungkin mereka sudah pindah ke aplikasi lain, itu mungkin tidak tahu apa juga ya, karena yang namanya konten kreator itu kan pastinya harus jeli kita sendiri ya. Nah, karena yang kita cari adalah cuan pastinya ya. Dimanapun kita menggunakan aplikasi, selain di aplikasi ini, di aplikasi sana pun mungkin kita bisa mendapatkan cuan kalau memang kita mau mempelajarinya. Tapi ya, kalau kita sudah terjun di dunia per-YouTuban, pastinya kita sendiri yang mau mempelajari apa sih permasalahannya, kok penonton di videonya itu biasanya mendapatkan ribuan, tetapi saat ini kok anjlok. Nah, tapi kalau kita berpikir jernih nih, ternyata yang penontonnya sepi bukan hanya channel-channel kawan-kawan kita, banyak para konten kreator yang mungkin sudah subscribernya puluhan ribu bahkan ratusan ribu, itu penontonnya sepi, kecuali yang mungkin mereka mempromosikan di Google AdS. Bisa jadi penontonnya banyak, dan mungkin bisa jadi mereka itu mempunyai perangkat yang banyak. Kalau mereka mempunyai perangkat yang banyak, mungkin dari satu HP mereka bisa membuat akun 10 ataupun yang lainnya, tapi itu pun berbeda-beda perangkat ya, itu bisa mendapatkan penonton. Tapi kalau video kita mendapatkan penonton alami untuk saat ini betul-betul sangat sulit, kecuali penonton alami dari video shot. Itu saya yakin kalau dari video shot memang banyak penonton alami, dan itu pun terkadang ya penonton video shot kita itu tahu ya, di saat kita upload video panjang mereka tidak mau nonton karena mereka tidak mendapatkan notifikasi, karena tidak memiliki tanda lonceng itu tadi ya. Dan untuk video shot itu mungkin kita semua tahu, ada yang pendapatannya tinggi, ada juga yang pendapatannya minim untuk video shot ya. Kalau video shot kan kita tahu ya, kalau kita penontonnya hanya di bawah ratusan ribu juga kita tahu pendapatannya berapa. Dan yang penontonnya jutaan pun, kalau memang konten-konten hasil original kita sendiri, itu jarang-jarang kita bisa mendapatkan jutaan penonton dari konten original kita buat sendiri. Beda dengan kalau kita upload kontennya re-upload, atau konten yang mungkin diambil dari aplikasi EA ataupun yang lainnya, dan kita bisa editnya. Di situ bisa mendapatkan jutaan mungkin ya dari pendapatan video shot, karena video shotnya itu selalu ramai yang nonton, dan penontonnya biasanya dari luar negeri. Tapi untuk sahabat-sahabat semua, terutama para YouTuber pemula yang sampai saat ini merasakan view-nya menurun drastis, ya mohon bersabar aja. Semoga aja YouTube juga mendengar keluhan-keluhan yang mungkin dialami oleh para konten kreator. Semoga YouTube bisa memperbaiki sistem-sistemnya, sehingga video kita bisa disebarkan ke lebih banyak pengguna YouTube lagi ya. Dan yang pasti kita sebagai YouTuber pemula tetap semangat dan tetap optimis dan tetap berusaha bagaimana caranya video kita bisa dapat penonton. Ya mau tidak mau kita perbanyaklah konten ya. Insya Allah jangan sampai kita berputus asa, karena yang namanya usaha akan ada hasil suatu saat nanti. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.